Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliq wal khatim sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sudah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dalam bentuk kesehatan dan juga dalam bentuk motivasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti kajian perkuliahan psikologi dakwah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang interaksi psikologis antara dai dan juga mat'u, di mana nanti ada beberapa hal yang akan kita kaji. Yang pertama adalah pengertian dai dan juga mat'u, terus kemudian proses interaksi antara dai dan juga mat'u, yang mana ada beberapa hal dalam proses interaksi tersebut. Yang pertama adalah berbicara tentang motivasi dalam dakwah Terus yang selanjutnya adalah interaksi sosial dalam dakwah. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah komunikasi di dalam proses dakwah. Dan yang keempat adalah leadership ataupun kepemimpinan dalam proses dakwah. Itu beberapa hal yang akan kita kaji pada perkuliahan kesempatan kali ini. Yang pertama seperti yang kita sampaikan tadi, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dai Dai berasal dari bahasa Arab bentuk mudzakkar yang berarti orang yang mengajak. Jadi di sini seorang dai atau juru dakwah itu adalah orang yang mengajak Kalau dalam bentuk muannasnya disebut dengan daiyah ataupun dai perempuan. Jadi yang dimaksud dengan dai adalah orang yang mengajak orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lisan, tulisan maupun perbuatan, untuk mengenalkan ataupun untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jadi proses mengajak baik itu langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh seseorang, itu namanya adalah dai Nah, ajakan di sini bisa dalam berbagai hal bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan ataupun dalam bentuk perbuatan. Atau menyebarluaskan ajaran Islam menyebarkan ajaran Islam, ini juga disebut sebagai seorang dai. Melakukan upaya perubahan ke arah kondisi yang lebih baik menurut Islam. Orang yang melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik itu juga disebut sebagai dai. Dai adalah salah satu faktor dalam kegiatan dakwah. Jadi faktor terpenting dalam pelaksanaan dakwah itu adalah dai itu sendiri. Jadi kalau tidak ada yang namanya dai, maka bisa dikatakan tidak akan ada proses dakwah Itu yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dakwah. Jadi berhasil ataupun tidak kegiatan dakwah itu tergantung pada dai-nya itu. Terus yang selanjutnya adalah, untuk itu orang yang berdakwah harus memiliki sikap mental yang baik, dan ini harus betul-betul terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya karena memang dai ini memiliki faktor yang sangat penting dalam berdakwah, dan dai juga menentukan kesuksesan ataupun tidaknya proses dakwah, maka seorang dai harus memiliki sikap mental seorang dai Sikap mental seorang dai ada beberapa. Yang pertama adalah memiliki kecintaan kepada ajaran Islam. Jadi seorang dai itu harus cinta terhadap ajaran Islam.
Kalau seorang dai itu cinta terhadap ajaran Islam, otomatis seorang dai itu akan berusaha untuk kemudian mengajarkan ajaran Islam. Jadi harus cinta dulu terhadap ajaran Islam. Terus yang selanjutnya adalah lemah lembut kepada mat'unya. Jadi seorang dai harus memiliki sikap yang lemah lembut, jangan kasar, karena memang secara psikologis manusia itu lebih suka terhadap sesuatu yang sifatnya adalah lemah lembut. Begitu juga dalam berdakwah, itu juga harus disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Oleh karena itu pribadi dai-nya juga harus lemah lembut ya. Terus yang selanjutnya menggunakan cara yang baik dan benar dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah seorang dai harus sesuai dengan ajaran Islam ya, harus dengan cara-cara yang baik dan benar. Selanjutnya adalah pengertian mat'u. Mat'u ya, atau kita sebut sebagai penerima dakwah, atau kita sebut sebagai objek dakwah, atau kita juga bisa sebut sebagai mitra dakwah ya, banyak ya sebutannya, adalah seluruh umat manusia, baik laki-laki atau perempuan, tua maupun muda, muslim maupun non muslim, kesemuanya menjadi objek dalam kegiatan dakwah. Jadi laki-laki, perempuan, muslim, non muslim, tua, muda ya, semuanya menjadi mat'u, semuanya menjadi objek dalam dakwah, semuanya menjadi mitra dakwah, semua menjadi penerima dakwah. Semua berhak menerima ajakan dan seruan ke jalan Allah. Jadi tua, muda, laki-laki, perempuan, muslim maupun non muslim ya, itu semua berhak menerima ajaran Allah ya, itu namanya adalah mat'u. Nah, yang selanjutnya kita menuju kepada interaksi antara dai dan juga mat'u. Yang pertama akan kita kaji adalah motivasi ya. Motivasi ya berasal dari kata motif, yaitu dorongan yang datang dari dalam untuk berbuat ya. Motif berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti bergerak atau to move ya. Jadi di sini semacam dorongan dari dalam ya, yang muncul dalam diri manusia ya, pada sosok manusia untuk kemudian berbuat. Jadi dorongan dari dalam untuk berbuat itu disebut sebagai motivasi. Motivasi merupakan penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Jadi yang menggerakkan kita, yang mendorong kita untuk mencapai sesuatu, itu namanya motivasi. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari dari kegagalan hidup. Jadi kalau kita memiliki keinginan, kalau kita kemudian memiliki rencana ya untuk kemudian sukses ataupun menghindari kegagalan hidup, itu juga disebut sebagai motivasi. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Jadi agar supaya tujuan kita bisa tercapai, tentunya kita membutuhkan yang namanya proses ya. Nah, proses untuk mencapai suatu tujuan itulah yang disebut sebagai motivasi. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam hidupnya. Jadi orang yang memiliki motivasi, tentunya dia memiliki keinginan, memiliki rencana dalam hidup untuk sukses. Tentunya dia memiliki cara, memiliki proses agar dia bisa mencapai suatu tujuan. Makanya orang yang memiliki motivasi ya, itu dia telah memiliki kekuatan untuk memperoleh kesuksesan. Jadi ini penting ya, pentingnya motivasi. Makanya semoga
motivasi kita untuk selalu menuntut ilmu, untuk selalu menjadi orang sukses itu selalu tumbuh, sehingga kemudian kita bisa sungguh-sungguh dalam rangka meraih tujuan ataupun cita-cita kita ataupun kesuksesan kita. Nah, di sini yang selanjutnya adalah fungsi motivasi, ya. Mendorong timbulnya perilaku atau suatu perbuatan. Jadi suatu perbuatan ataupun perilaku itu bisa muncul itu karena ada yang namanya motivasi. Tanpa motivasi tidak akan timbul perbuatan, ya. Jadi seperti misalnya belajar. Jadi seseorang itu ya tidak akan mau belajar kalau kemudian tidak ada motivasi untuk melakukan belajar, untuk meraih sukses, untuk mendapatkan ilmu, ya. Jadi kalau seorang memiliki motivasi untuk sukses, memiliki motivasi tholabul ilmi, maka dia selalu ingin belajar. Terus yang selanjutnya adalah sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada capaian tujuan yang diinginkan. Jadi seseorang yang memiliki motivasi itu selalu terarah, ya, terarah dalam hal apa? Dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan. Dia itu fokus, ya. Kalau kemudian ingin sukses dalam kuliah, ya berarti dia harus sungguh-sungguh di dalam kuliah. Itu namanya motivasi, ya. Sebagai penggerak, ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil, ya. Ini diibaratkan, ya, sebagai mesin bagi mobil. Motivasi juga sebagai penggerak dalam tubuh manusia ataupun dalam diri manusia. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Jadi seseorang yang memiliki motivasi besar, maka dia akan cekatan, maka dia akan cepat, ya, maka dia akan baik dalam rangka melakukan yang namanya pekerjaan, ya. Begitu juga sebaliknya, ya, orang yang memiliki motivasi kecil maka dia akan lambat, roso-roso, ya, males dalam rangka melakukan pekerjaan. Nah, ini pentingnya motivasi. Nah, sekarang ini motivasi dalam dakwah, ya. Setelah kita ketahui bahwa motivasi itu mengandung 3 komponen pokok, ya. Tadi menggerakkan, mengarahkan, dan juga menopang tingkah laku manusia. Motivasi mengarahkan tingkah laku individu ke arah suatu tujuan. Jadi sekali lagi, motivasi itu mengarahkan manusia itu kepada suatu tujuan. Tanpa ada motivasi dia nggak akan mau kemudian melangkah kepada suatu tujuan. Motivasi juga menguatkan intensitas. Jadi seseorang itu akan rajin, seseorang itu akan tidak males-malesan, seseorang itu akan intens melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan kalau dia memiliki motivasi. Dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan individu tersebut, ya, itu motivasi. Nah, tujuan motivasi bagi seorang dai adalah menggerakkan atau memacu objek dakwah atau mat'u agar timbul kesadaran. Jadi dai itu, ya, memotivasi, mengajak, menggerakkan, memacu agar supaya mat'u itu memiliki kesadaran. Kesadaran itu kesadaran apa? Ya tentunya kesadaran dalam beragama, kesadaran untuk menjadi lebih baik, ya, yang membawa perubahan tingkah laku sehingga tujuan dakwah dapat tercapai, ya. Jadi harapannya, ya, seorang mat'u itu perilakunya bisa berubah, misalnya dari non muslim menjadi muslim, jadi tidak baik menjadi baik, ya. Itu jadi istilahnya apa, ya, menggerakkan atau memacu agar supaya objek dakwah itu timbul kesadaran dalam berislam, timbul kesadaran untuk lebih baik, timbul kesadaran untuk mengikuti ajaran Allah, ya. Ini motivasi dalam berdakwah. Lah yang melakukan itu siapa? Ya tentunya yang melakukan itu adalah dai, ya, agar supaya mat'u itu bisa termotivasi.
motivasi. Selanjutnya seorang dai dituntut untuk mengarahkan tingkah laku mat'u sesuai dengan tujuan dakwah. Jadi setelah seorang mat'u itu sadar, maka yang selanjutnya seorang dai itu mengarahkan, memotivasi agar supaya mat'u itu lebih terarah, ya, terarah kemana sesuai dengan tujuan dakwah, ya. Kemudian menopang tingkah laku mat'u dengan menciptakan lingkungan yang dapat menguatkan dorongan-dorongan tersebut. Jadi setelah kemudian dia sadar, setelah kemudian dia diarahkan tingkah lakunya untuk menjadi lebih baik, selanjutnya ditopang, tingkah laku itu ditopang agar supaya lebih kuat lagi tingkat kesadarannya, agar supaya lebih kuat lagi dalam dia melakukan perbuatan sesuai dengan ajaran agama, ya. Itu pentingnya motivasi. Lah yang menggerakkan motivasi mat'u ataupun yang memunculkan motivasi pada diri mat'u ya tentunya adalah dai. Yang membuat mat'u sadar ya dai itu, ya. Terus penting bagi seorang dai mengetahui motif-motif mendesak dari sasaran dakwahnya agar seseorang dai mampu menyesuaikan materi dakwah. Jadi ketika kita tahu, ya, pentingnya motivasi itu sendiri, ya, bagi sebuah proses dakwah, maka seorang dai harus tahu kira-kira motif-motif mat'u ataupun hal-hal yang menjadi pendorong bagi seorang mat'u untuk sadar, untuk kemudian berubah tingkah lakunya, untuk kemudian dia bertahan dengan tingkah laku baiknya, itu apa saja. Lah itu seorang dai harus tahu, ya, tentang motif-motif tersebut. Metode dakwah atau strategi dakwah yang tepat agar tujuan dakwah dapat tercapai. Jadi ketika kemudian seorang dai itu tahu, ya, motif-motif yang ada dalam dorongan-dorongan yang ada dalam diri mat'u, maka seorang dai itu bisa menentukan materi dakwahnya seperti apa, metode dakwahnya seperti apa, strategi dakwahnya seperti apa, ya, media dakwahnya itu nanti seperti apa. Itu bisa tahu, ya, dari belajar tentang motif-motif ataupun dorongan-dorongan yang ada dalam diri mat'u. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial, ya, tentunya interaksi sosial antara dai dan juga mat'u. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih dan masing-masing orang yang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Jadi di dalam proses dakwah harapannya antara dai dan juga mat'u itu bisa tercipta sebuah hubungan timbal balik, ya. Kemudian antara dai dan juga mat'u itu bisa memerankan perannya secara aktif, ya. Dai memerankan perannya secara aktif sebagai seorang dai, begitupun mat'u juga melaksanakan perannya secara aktif sebagai seorang mat'u, ya. Nah, itu saling berhubungan, saling timbal balik, ya. Dalam interaksi juga lebih dari sekedar terjadi hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, melainkan terjadi saling mempengaruhi. Jadi dai harapannya bisa mempengaruhi mat'u, ya. Di sini tentunya harapannya mat'unya bisa lebih baik, ya. Mat'unya bisa sadar, ya. Mat'unya bisa merubah perilakunya, ya. Itu terpengaruh mat'u, ya. Begitu juga dai itu harapannya juga terpengaruh dengan adanya mat'u itu sendiri, dari interaksi itu sendiri. Mat'u bisa membaca kira-kira motif-motif apa saja yang kemudian terdapat pada diri mat'u, ya. Dai bisa membaca kira-kira motif apa saja yang kemudian ada pada diri mat'u, sehingga kemudian seorang dai tadi bisa menentukan materi, bisa menentukan metode, ya. Itu seorang dai juga bisa melihat kira-kira sejauh mana efektivitas dakwah yang dilakukan oleh dai tersebut. Dari apa? Dari interaksi antara dai dan juga mat'u. Jadi sekali lagi, ya, ini antara dai dan juga mat'u ini harapannya saling mempengaruhi. Ini namanya interaksi sosial. Lah, bentuk-bentuk interaksi sosial, ya, antara dai dan juga mat'u yang pertama adalah kerjasama.
Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang utama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Jadi harapannya dalam proses dakwah antara dai dan juga mat'u itu bisa saling bekerja sama ya. Mat'u juga membutuhkan dai juga membutuhkan mat'u ya, itu usaha bersama. Yang selanjutnya adalah persaingan ya. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang pada masa-masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada. Jadi harapannya ya antara dai satu dengan dai yang lain itu mereka saling bersaing ya, bersaing tentunya dalam hal yang positif ya, bersaing bagaimana kemudian bisa merubah mat'u, bagaimana kemudian bisa menyadarkan mat'u ya, itu. Yang selanjutnya adalah pertentangan ya ataupun konflik. Pertentangan atau persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Penyebab terjadinya pertentangan adalah perbedaan antara individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Di dalam sebuah proses dakwah ya itu ya tentunya tidak harapannya sih terjadi kerjasama, harapannya terjadi seiring sejalan antara mat'u dan juga dai. Tapi di dalam proses dakwah juga terkadang terjadi pertentangan antara mat'u dan juga dai ya, karena mat'u dan juga dai ini adalah pribadi yang berbeda, maka sangat wajar ya suatu ketika terjadi yang namanya pertentangan. Di sini seorang dai harus mampu kemudian meredam pertentangan yang terjadi dalam proses dakwah. Yang selanjutnya adalah akomodasi atau penyesuaian diri ya, accommodation. Akomodasi merupakan adanya perbedaan sehingga timbul adaptasi dengan kelompok lain yang menimbulkan kerjasama yang baik. Jadi tadi antara mat'u dan juga dai itu adalah pribadi yang berbeda, maka tidak salah kemudian dai menyesuaikan diri dengan mat'u juga menyesuaikan diri dengan dai ya, agar tercipta kerjasama, agar tercipta sebuah proses akomodasi atau penyesuaian diri. Itu adalah interaksi sosial dalam dakwah. Dan selanjutnya adalah komunikasi ya dalam dakwah. Komunikasi pada hakikatnya merupakan proses di mana seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai komunikator ya, atau komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Orang yang menerima pesan itu disebut sebagai komunikan ya, itu. Jadi di sini ya proses di mana seorang komunikator menyampaikan pesan ya kepada komunikan ya, itu adalah komunikasi. Di sini komunikasi dakwah adalah suatu bentuk komunikasi yang khas. Jadi khas, tidak seperti komunikasi yang lain ya. Komunikasi dakwah ini khas. Kenapa khas ya? Dimana seseorang komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan ajaran Al-Quran dan juga Sunnah. Ini yang menyebabkan komunikasi dakwah itu disebut sebagai komunikasi yang khas, karena memang pesan yang disampaikan itu adalah ajaran Islam. Pesan yang disampaikan itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Ini yang membedakan antara komunikasi secara umum dengan komunikasi dakwah. Kalau komunikasi secara umum ya proses penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan ya. Ini pesannya bisa apapun ya. Tapi kalau dakwah ya, komunikasi dakwah, pesan yang disampaikan ini adalah pesan yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Ini yang menjadi khasnya di situ ya. Dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat amal soleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan.
disampaikan. Nah, kekhasan yang kedua adalah kalau kemudian komunikasi secara umum ya, itu harapannya seorang komunikan ataupun di sini adalah orang yang menerima pesan itu bisa mengikuti ya, menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tadi ya. Tapi kalau di dalam proses dakwah sendiri ya, ini harapannya agar supaya pesan-pesan ya yang disampaikan oleh dai ya itu bisa dilakukan ya, bisa diaplikasikan oleh mat'u ya. Ini yang menjadi khasnya ya antara komunikasi dakwah dengan komunikasi secara umum. Terus yang selanjutnya ya, yang terakhir adalah kepemimpinan dakwah ya. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi kegiatan ya untuk mempengaruhi orang lain itu dinamakan sebagai kepemimpinan ya, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun ke kelompok. Jadi orang yang kemudian mampu mempengaruhi seseorang baik individu maupun kelompok, berarti dia sudah menjadi seorang pemimpin, karena yang namanya kepemimpinan adalah proses mempengaruhi seseorang ya. Sedangkan dakwah ya, ini kepemimpinan dakwah menurut Haji Zaini Muhtarom ya, dakwah sebagai suatu sifat atau sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang yang menyampaikan dakwah atau dai yang mendukung fungsinya untuk menghadapi publik dalam berbagai situasi. Jadi di sini dakwah ya dalam artian seorang dai itu sendiri ya, itu menyampaikan pesan dakwahnya ya agar supaya seorang mat'u itu bisa mengikuti, agar supaya seorang mat'u itu bisa menghadapi berbagai situasi perkembangan zaman ya. Dengan demikian kepemimpinan dakwah merupakan suatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh pelaksana dakwah untuk mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkan oleh pelaksana dakwah. Jadi yang namanya kepemimpinan dakwah itu adalah suatu kemampuan khusus. Jadi kemampuan khusus yang dimiliki oleh dai, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi tadi ya, dalam apa? Dalam proses dakwah ataupun dalam pelaksanaan dakwah yang sesuai dengan apa ya, yang diinginkan oleh pelaksana dakwah. Jadi yang diinginkan oleh dai itu sendiri. Ini beberapa ciri-ciri kepemimpinan dakwah. Yang pertama adalah social perception ya, atau kecakapan dalam melihat dan memahami perasaan, sikap dan kebutuhan untuk memenuhi tugas kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin dakwah itu harus cakap, harus paham perasaan, sikap, kebutuhan dari manusia itu sendiri. Terus yang selanjutnya kemampuan berpikir abstrak ya, berarti mempunyai kecerdasan yang tinggi. Jadi seorang dai itu harus selain cakap, dia harus memiliki kecerdasan yang tinggi ya, agar supaya apa? Dia bisa berpikir secara cepat, dia bisa mengambil keputusan secara cepat, dan dia bisa memberikan solusi-solusi yang solutif, yang sesuai bagi kebutuhan mat'u. Terus yang ketiga ya, ciri kepemimpinan dakwah yang ketiga, selain cakap, selain cerdas ya, itu yang ketiga adalah emotional stability ataupun keseimbangan emosional. Pada diri seorang pemimpin harus terdapat suatu kematangan emosional yang berdasarkan kesadaran yang mendalam akan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan, cita-cita, dan alam perasaan, serta pengintegrasian kesemuanya itu ke dalam suatu kepribadian yang harmonis. Jadi emosinya itu harus stabil, tidak boleh kemudian seorang dai itu misalnya baperan, misalnya lemah, misalnya sedihan, misalnya lah. Seorang dai juga manusia, sedih tidak apa-apa. Terus kemudian istilahnya apa ya, galau juga tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan
galauan ya, sithik-sithik galau, jangan sithik-sithik sedih, jangan sithik-sithik baper ya, itu yang tidak boleh, harus stabil secara emosional. Yang selanjutnya dicintai dan disegani oleh bawahannya. Jadi seorang dai itu harus disegani oleh mat'unya, harus dihargai, harus dihormati. Repot ya kalau kemudian dai tidak disegani. Lah itu adalah ciri-ciri kepemimpinan dakwah ya. Yang ya sudah selesai ya. Semoga apa yang kita kaji ya tentang interaksi antara dakwah, antara dai dan juga mat'u dalam proses dakwah, mengenai motivasi, mengenai interaksi sosial, mengenai komunikasi, dan mengenai leadership tadi ya, bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kalian sebagai calon juru dakwah ataupun sebagai mahasiswa dakwah, agar supaya upaya dakwah yang kita lakukan itu bisa efektif, itu bisa sesuai dengan keinginan mat'u ya. Itu dari saya cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, semoga motivasi tholabul ilmi kita tetap terjaga. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.